teman-teman semua, kelompok 1A1 di sini. Di video ini, kami akan menjelaskan satu tokoh yang kami jadikan sebagai role model dalam menerapkan nilai berakhlak. Beliau adalah Bapak B.J. Habibie. Bahrudin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelum menjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Pria kelahiran 25 Juni 1936 ini adalah pembuat pesawat pertama di Indonesia, yaitu pesawat N250 Gatot-Kaca pada tahun 1995. Bangganya, pesawat ini pernah dibeli oleh Badan Penerbangan dan Luar Angkasa Amerika Serikat atau NASA. Selain segudang prestasi yang ia miliki, B.J. Habibie juga merupakan sosok panutan dalam menerapkan nilai berakhlak. Berikut implikasinya. Core values ASN yang dapat kita pelajari dari mantan presiden ketiga B.J. Habibie ialah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Presiden tamatan akan ini merupakan presiden yang superiorly gifted yang dapat menstabilkan rupiah dalam waktu 6 bulan, dan hasil kinerja ini termasuk kepuasan karena menstabilkan kondisi dari keadaan krisis moneter yang ekstrim. Kemudian sifat yang kedua, core values yang kedua adalah akuntabel, di mana B.J. Habibie ini, presiden kita ini, tidak ingin mencalonkan diri kembali menjadi presiden jika pertanggungjawaban beliau tidak diterima sebagai presiden. Hal ini sangat spesifik mengacu kepada nilai akuntabel karena pertanggungjawaban bersifat terukur di samping adanya pertanggungjawaban secara etis, yaitu responsibilitas. B.J. Habibie dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena kecerdasan dan prestasi-prestasi yang diraihnya. Sederet prestasi yang beliau raih seperti pernah melahirkan teori crack sehingga dikenal sebagai Mr. Crack. Beliau juga pernah berhasil membuat pesawat pertama di Indonesia, yaitu N250 Gatot-Kaca. Sederet prestasi yang beliau raih tak terlepas dari kegigihan dan semangat untuk belajar yang tinggi. Dalam sehari, Bapak B.J. Habibie meluangkan 7,5 jam waktunya untuk membaca dan menulis, sedangkan waktu tidur yang ia gunakan hanya 4-5 jam. Selama menjabat sebagai presiden, B.J. Habibie pernah menerbitkan 2 instruksi presiden yang menghapus diskriminasi terhadap etnis minoritas. Impres yang pertama tentang penghapusan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua kebijakan dan pelayanan di semua unsur pemerintahan. Impres kedua berisi tentang penghapusan keberadaan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) bagi masyarakat Tionghoa. B.J. Habibie dikenal sebagai sosok yang loyal dan sangat mengutamakan kepentingan bangsa. Ketika beliau bekerja di industri penerbangan di negara Jerman, beliau tidak keberatan atas permintaan dari Soeharto untuk pulang dan berkarir di Indonesia. Beliau rela berkorban untuk kemajuan bangsa Indonesia, yaitu dengan mengembangkan teknologi dalam sejumlah pesawat seperti CN-235, N-250, dan N-2130. Di masa itu, N-250 satu-satunya pesawat turboprop memakai teknologi fly-by-wire. Sikap adaptif beliau ditunjukkan dengan perjuangan beliau untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan pengembangan teknologi di bidang pesawat terbang. Salah satu prestasi beliau yaitu dengan menemukan teori perambatan keretakan berupa model matematika yang bermanfaat untuk memprediksi perilaku perambatan retak di struktur pesawat hingga tingkat atom. Sepanjang hidup B.J. Habibie, banyak sumbangsi yang diberikan terhadap negeri ini, khususnya di bidang pengembangan teknologi. B.J. Habibie didapuk oleh Soeharto sebagai Presiden Direktur PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Pada era IPTN, B.J. Habibie sukses meluncurkan uji coba terbang pesawat N250 yang merupakan pesawat pertama yang diproduksi oleh Indonesia. Selain dunia dirgantara yang membesarkannya, B.J. Habibie juga punya peran penting terkait pendirian Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Sederet prestasi tersebut merupakan wujud nyata nilai kolaboratif yang diberikan B.J. Habibie untuk kemajuan Indonesia. Beliau menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada untuk tujuan bersama. Beliau juga membuka kesempatan kepada berbagai pihak untuk dapat berkontribusi melalui karya-karyanya. Sekian dari kelompok 1A1, semoga kita dapat mengikuti jejak B.J. Habibie ya. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati.